Assalamualaikum, selamat malam YouTube. Selamat datang di Basing Project di segmen Sepenggal Kisah. Dan saya Agung akan membawa kalian semua masuk ke dalam sebuah kisah yang dialami oleh sebut saja namanya Zaki. Di mana Zaki ini mengalami kejadian teror pocong di desanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kisahnya? Penasaran bukan? Oke, sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus menemani malam-malam kalian. Oke, langsung saja pasang headsetnya dan mari masuk ke dalam kisahnya. Waktu itu hari mulai petang. Teman gua si Adi tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. Bro, lu gak pulang? Bentar lagi mager bro. Gue bingung karena gak biasanya Adi atau teman-teman gue yang lain nyuruh pulang di saat maghrib. Adalah waktu yang tergolong sore bagi gue. Gue perhatiin teman-teman yang lain setuju. Gue memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa gue berada. Waktu itu gue masih SMK dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda mesti ngerasain geranjalnya batu kerikil. Desa gua dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Iya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desa gua dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena teman gua juga bergegas mau pulang, akhirnya gua ngalah. Gua pun pulang, meski sebenarnya gua masih mau main dan bercengkrama. Karena gue jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukan gue sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, gue bersadar semua rumah tertutup. Menurut gue ini aneh, gak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga sudah tutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kamling yang berada di ujung desa yang biasanya ramai oleh bapak-bapak mengerumpi kosong. Gue tetap mengayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan gak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa gue sadari, gue sudah mau keluar desa dan masuk ke jembatan yang dibawanya dialirin sungai. Di sini akhirnya gue ketemu sama seseorang. Dari jauh, memang gue melihat siluet seseorang berdiri, mau menyeberang jembatan. Tapi dia cuma diam. Gue pikir mungkin lagi nungguin gue, karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin gue deket, perasaan gue tiba-tiba gak enak, seolah tiba-tiba ada angin dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan, gue dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempat gue main sebelumnya. Gak ada pecel yang seenak buatan Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, gue menyapa beliau seperti gue menyapa warga sebagai sopan santun masyarakat Jawa yang tahu tata krama. Monggo. Tapi Mbak Sum tidak menjawab salam gue. Beliau cuma berdiri, matanya kosong, melihat jalan menuju pemakaman. Gue pikir mungkin beliau tidak dengar salam gue, jadi gue lanjut masuk jalur pemakaman. Meski pemakaman, gue udah sering lewat sini, karena emang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter, lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya, petang ini gue gak lihat ada yang lewat. Aneh, seharusnya banyak orang lewat di sini selain gue, karena akses di sini yang paling dekat. Gue berusaha gak mikir macam-macam, jadi gue masuk ke area pemakaman. Gue juga gak lupa buat ucap salam, karena gue percaya ada kehidupan setelah kematian. Dan apa yang gue percaya, merincing rantai sepeda gue terdengar. Perasaan gue jadi gak enak. Kalau begini biasanya sepeda gue mau los atau lepas rantai. Gue cuma membatin, jangan di sini losnya, nanti aja di rumah warga. Dasar apes, rantai sepeda gue los beneran. Gue mengumpat keras-keras, janc. Tapi begitu sadar gue ngumpat di pemakaman, nyali gue langsung ciut.
Gue buru-buru benerin rantai sepeda gue. Gue lihat depan belakang masih belum lihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah gue tinggal. Di sela-sela gue benerin sepeda, gue dengar suara seperti suara burung. Gue lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini mau nggak mau, gue akhirnya ngelihat ke arah pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu gue berdiri, gue bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon Kamboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatian gue. Seperti di balik salah satu pohon Kamboja itu yang sedang mengintip melihat gue. Gue menyipitkan mata, berusaha memperhatikan sebelum seorang menggetak bahu gue. Gue berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu gue tahu si menggetak, gue jadi lega. "Apain kamu di sini maghrib-maghrib seperti ini?" katanya. Beliau ini adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desa gue berada. "Hati saya los, Pak," gue bilang polos. Gue memperhatikan sekeliling, wajahnya panik. Ya udah, sini, tak bantuin." Beliau membantu membenarkan hati gue, sementara gue melihat di mana gue tertuju tadi. Gak ada apa-apa, karena yang gue lihat cuma pohon Kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantai udah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh, "Sudah, cepat pulang, jangan lupa bersihkan badanmu, jangan keluar-keluar lagi ya." Gue cepat-cepat mengayu buat pulang, sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali gue rasain saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja. Karena begitu gue tahu apa yang terjadi, gue gak tahu lagi harus ngomong apa. Sebelumnya, kalau kalian tanya di mana tempat kejadiannya, mohon maaf gue gak bisa ngasih tahu karena pas apa yang mau gue ceritain nyangkut privasi penting sebuah keluarga dan tentu saja keamanan tempat kami tinggal. 1 minggu setelah kejadian itu, gue bertemu sama Adi di gor yang biasa digunain buat olahraga. Gue sama Adi emang beda sekolah, dan seperti yang gue bilang, gue jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri temen gue waktu SD. Gue basa-basi ngobrol sambil minum es tebu, ngobrol ngidul, tiba-tiba gue keinget kejadian petang itu. Gue ceritain semua, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurut gue serem itu. Tapi gue lupa detail cerita waktu gue ketemu Mbak Su. Awalnya Adi gak tertarik dengan cerita gue, dan soal rumah udah dikunci itu adalah hal yang paling umum lah terjadi. Gue tahu kayaknya Adi nutupin sesuatu. Gue juga cerita kalau di pemakaman kayak lihat ada yang ngintip gue dari balik pohon Kamboja sebelum Pak Iman datang. Adi masih gak tertarik, sampai akhirnya gue cerita, gue ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa, dan di saat itu gue tahu Adi tampak pucat dan lihat gue dengan tatapan ngeri. Adi nggak ngomong apapun. Kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Gue gak penasaran sama sekali karena emang semua rentetan kejadian nggak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika gue di rumah dan nyokap bilang gak masak, gue usul sama nyokap, "Beli pecelnya Mbak Sum aja, Mak." Nyokap gue cuma lihat gue dengan tatapan bingung. "Loh, kamu gak tahu?" kata nyokap. "Tahu apa, Mak?" kata gue. "Mbak Sum udah meninggal 1 bulan lalu." Innalillahi. Gue cuma batin karena gue baru tahu sekarang. Jujur aja, gue itu orangnya emang interaksi sosial, soalnya kurang, jangankan tetangga desa, tetangga sendiri gue kadang lupa namanya. Gue masih gak percaya dengan apa yang gue baru dengar, sampai gue baru ingat kejadian gue ketemu Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Gue kaget, gue tanya nyokap, "Apa gak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum?" Dia cuma bilang kalau gak salah karena nyokap ngelayat ke sana. Tapi nyokap ngerasa ada yang aneh waktu pemakaman.
Gua tanya apa, tapi nyokap nggak mau kasih tahu. Katanya pemali mencairkan kematian seorang dan nggak pantas aja yang begituan diceritain. Gua ngedesek nyokap gua cerita karena gua sumpah penasaran sekaligus gua mau mastiin. Nyokap tetap kekeh nggak mau cerita, tapi nyokap cuma bilang nggak ada yang diizinin buat lihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya aja bapakmu, dia kan ikut nguburin. Gue baru ingat, bokap biasanya bantuin tiap ada pemakaman. Jadi akhirnya gue nunggu bokap pulang kerja. Begitu bokap pulang, gue langsung tanyain perihal pemakaman Mbak Sum. Bokap cuma lihat gue dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Bos, etis ngomongin orang yang sudah nggak ada." Gue nggak dapet info apapun akhirnya dari bapak. Kemudian gue kepikiran soal Adi. Gue bela-belain nyari Adi di rumahnya, dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lain. Gue pun ikut main bola. Setelah main bola, gue tanyain soal itu. Adi dan lainnya cuma berdiam-diaman. Gak ada satupun dari mereka yang mau cerita. Gue akhirnya pulang kecewa. Gue coba hitungin lagi kapan tanggal kematian Mbak Sum. Dengan kejadian gue ketemu beliau di jembatan samping pemakaman. Gue masih gak habis pikir kalau Mbak Sum udah gak ada 1 bulan yang lalu. Lalu yang ketemuan waktu itu siapa dong? Intinya waktu berjalan cepat dan gue ketemu Adi lagi. Dia lagi sama teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini gue ngabisin banyak waktu buat ngobrol sama dia sampai akhirnya dia nyeletuk. Lu masih penasaran kenapa gue nggak mau ngomongin soal Mbak Sum? Otomatis gue kaget. Udah lama gue nggak ketarik lagi sama hal itu dan udah ngeyakinin mungkin gue salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jadi gue bilang, iya, gue masih tertarik. Adi ngelihat sekeliling kayak mau bicara rahasia negara. Kemudian dia ngeliatin gue sambil setengah berbisik, Mbak Sum jadi pocong bro. Dengar hal itu yang pertama gue ucapin cuma astagfirullah. Lo jangan ngaco di, ucap gue gak percaya. Adi nyanggah ucapan gue dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum, desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini gue cuma diam mendengar Adi ceritain semua informasi dan pengalaman semua warga kampung yang lihat dengan mata kepala sendiri. Sampai di sini, gue bakal ceritain apa yang Adi dengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan taruh pocong selepas maghrib. Adi masih terlihat takut, terdengar dari suaranya yang rada pelan, seolah-olah apa yang dia ceritakan ini bakal ngejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan gue semakin penasaran. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga nggak tahu karena dia nggak ikut nyenguk. Yang jenguk cuma ibu-ibu dan tetangga sekitar. Masalahnya, rumor yang Adi dengar sakitnya Mbak Sum itu nggak umum, alias ganjil. Kalau dia dengar dari nyokap dan bokapnya sendiri, dimana Adi curi dengar waktu mereka ngobrol, Mbak Sum itu dikirim santet. Tapi orang tua Adi sendiri nggak mau ngambil spekulasi jauh. Yang jelas waktu lihat muka nyokapnya cerita, wajahnya antara ngeri dan shock. Anak-anak tetangga juga rame pada ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu udah nggak boleh. Ada yang jenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan gak terlalu tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tetangganya Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar jelas Bu Mi bilang kalau wajah Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya hitam dan kondisi matanya melotot. Gak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga gak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum cuma meraung sakit. Semua orang yang lihat katanya gak bisa ngomong apa-apa, kayak semacam shock.
shock melihat ada hal seperti ini. Keluarga Mbak Sam sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka udah sempat manggil orang pintar. Anehnya di sini, beberapa orang pintar baru lihat rumahnya ada yang langsung balik, bilang kalau dia nggak mampu. Ada yang sempat masuk, tapi kemudian pamit, katanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kabarnya sampai ada yang didatangi dari luar kota cuma menggeleng. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu, tapi mereka sepakat gak bongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung gak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang kita, kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini gue jadi mikir, apa jangan-jangan bokap gue juga tahu soal gini, dan nyokap gue juga. Tapi mungkin mereka gak mau cerita ke gue. Jujur aja, waktu ada cerita, bulu kuduk gue merinding. Padahal hari masih siang. Gue gak tahu kalau ada kejadian seheboh ini di dalam desa tangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Sam menderita, akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini Adi bisa lihat sendiri, ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam, sementara warga cuma bantu seadanya nyiapin pemakaman. Adi sendiri cuma bantuin motongin bambu, sementara dia ngelirik ke sana kemari perhatikan gelagat keluarga yang mulai masuk kembang di sekitar rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore. Tapi langit udah gelap dan suasananya sangat gak enak. Jenazah dibawa ke makam jam 5 kurang, diiringi warga sekitar. Kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain dicegah untuk ikut. Niat gua cuma ingin bantu bro, kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup. Cuma warga dan orang-orang dewasa yang ikut. Di sini Adi dengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, untung lo kagak ikut kemarin. Adi kaget, terus tanya, katanya sempat ada pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil ngisep rokok di tangannya. Pingsannya mereka karena gak kuat lihat. Mas Piko ngelirik Adi, wajahnya tegang. Wis, gak pantas iki cerita nih. Tapi Adi tahu mereka pingsan waktu lihat jenazah masuk. Mulai dari sini semuanya dimulai. Gue bakal ceritain dari sudut Adi. Cerita waktu dia dengar dari semua tetangganya, karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Adi. Umi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sam. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil, sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat Isya, Mbak Sam membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cuma cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Gak pernah Bu Mi merasa kondisi desanya seperti ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba gak enak. Bu Mi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka. Benar saja, setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang kamboja. Kembang kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau. Tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi, sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam setengah 9, tapi suasananya nyaris seperti jam 12. Sampai akhirnya Bu mendengar suara seseorang memanggil, suaranya merintih. Mbok. Bu Mi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikiran mencoba menolak. Sementara suara itu memanggil terus dengar. Mbok, iki aku Mbok. Setelah perang batin, Bu Mi akhirnya berbalik, dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu, Bu Mi cuma bisa berucap istighfar sambil nutup matanya rapat-rapat.
karena apa yang dia lihat benar adanya, itu maksum, tapi dengan wujud pocong. Samar Bu Mi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. "Mbok, tolong Mbok." Bu Mi masih menutup mata sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang. Suaranya terus minta tolong. Dengan keberanian tersisa, Bu Mi melihat sosok Mbak Sum masih berdiri. "Sudah Tanak, sudah, dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya nak, kembali." Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bu Mi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. "Tolong Mbok." Bu Mi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya mungkin mengingat kenapa Mbok Sum menemuinya. "Mohon maaf ya nak, bila aku punya salah. Maaf sebesar-besarnya. Mulai sekarang aku juga memaafkanmu. Kembali ya ke tempatmu." Tepat setelah Bu Mi mengatakan itu, pocong Mbak Sum pergi. Malam itu juga Bu merapikan dagangannya dan pergi pulang. Namun Bu Mi belum menceritakan ke semua warga atau keluarga Mbak Sum, karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Gue masih ingat waktu itu Ade nyeritain semua, karena memang keadaan desanya perihal meninggalnya Mbak Sum benar-benar bikin semua orang gak nyaman, terutama mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Orang-orang memilih bungkam atas kejadian ini, tapi beberapa masih suka membicarakannya. Mbak Ida adalah tetangga jauh Mbak Sum. Rumahnya beberapa blok dari rumah Mbak Sum. Namun Mbak Ida memiliki hubungan dekat sama Mbak Sum, karena suaminya yang masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dahulu waktu Mbak Sum sakit, Mbak Ida yang merawatnya. Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu betapa aneh penyakit yang menyerang Mbak Sum. Sebenarnya Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Mbak Sum, namun banyak orang yang selalu bertanya kepadanya. Karena sungkan, terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Tapi sebenarnya Mbak Ida tahu dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Mbak Sum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu malam hari dan hujan baru turun. Mbak Ida ada di rumah menghabiskan waktu untuk menonton TV. Suaminya Mas Eko saat itu dapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang, cukup jauh dari rumah warga. Sekitar jam 11 malam, Mbak Ida masih menonton TV. Belum ada keinginan untuk tidur, sementara hujan masih turun, meski hanya sekedar rintik-rintik, sampai suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu, mungkin salah dengar, tapi suara itu kembali lagi. Mbak Ida bangkit dari tempatnya, berjalan menuju ruangan tamu. Tak pernah terpikir akan ada tamu malam-malam begini. Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca yang hanya ditutupi selambu. Ketika ia mengintip siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada siapapun yang bertamu. Mbak Ida kembali menonton TV. Baru saja ia duduk, itu kembali diketuk, lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali menuju pintu rumahnya. Sekali lagi ia mengintip dari jendela rumah, masih tidak ada siapapun. Hal ini terjadi sampai ketiga kalinya. Karena kesal, Mbak Ida menunggu suara ketukan itu di ruang tamu. Dan benar saja, suara ketukan itu kembali terdengar lagi. Karena mungkin ia segera menangkap siapa yang sudah bersikap iseng sama dia. Tanpa mengintip jendela, Mbak Ida membuka pintu. Tepat ketika buka pintu, Mbak Ida hanya bisa mematung. Ada sosok yang berdiri dengan kain kafan kotor, melotot ke arahnya. Kata Adi, mencuri dengar saat Mbak Ida cerita beliau mencium bau amis, seperti bangkai ayam. Besoknya Mas Eko menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Mas Eko yang panik segera membangun Mbak Ida. Kabar tentang pocong Mbak Sum segera menyebar. Ditambah pengakuan Bu Mi kalau beliau juga melihatnya tempo hari.
Umi menceritakan jadi itu hanya saja ia mencium bau bunga kamboja, sedangkan Mbak Ida mencium aroma bangkai ayam. Kejadian ini sampai membuat satu desa heboh. PRT sampai akhirnya bicara dengan keluarga almarhumah dan akhirnya sepakat untuk memanggil orang luar. Saat itulah orang yang dimintai tolong menjelaskan bila Mbak Sum meninggal tidak wajar dan biasanya diikuti dengan penasaran. Untuk alasan kenapa Bu Mi dan Mbak Ida didatangi oleh beliau, karena mereka membicarakan hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Saat dimintai jalan keluar, itu orang pintar itu hanya bilang tunggu sampai 40 hari, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Untuk yang tahu keadaan beliau sebelum meninggal, lebih baik diam saja, tidak perlu diumbar atau diceritakan. Orang itu juga memberi nasihat untuk tidak keluar rumah setelah hari petang. Di sini gue jadi tahu alasan Adi nyuruh gue pulang waktu itu. Gue juga jadi tahu kenapa Adi dan teman-teman gue yang lain gak mau ngomongin soalnya. Karena dasarnya gue masih penasaran. Gue pun tanya setelah Ida, apakah Mbak Sum masih menampakkan diri. Adi cuma diam lama, lalu dia bilang 40 hari desa gue udah kayak desa mati. Dan karena hal ini gak boleh dibicarain, ada tukang bakso yang apes waktu lewat desa gue. Bicara tukang bakso, gue cuma ingat satu orang yang sering warawiri desa gue sama desa Adi. Namanya Cak Mat, pedagang bakso yang dorong gerobak dan gerobaknya dicat pakai warna coklat. Makanya orang-orang lebih kenal dengan nama bakso coklat. Adi mengiyakan jawaban gua. Bakso coklat biasanya berkeliling di desa gua sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Kemudian dia akan melewati desa Adi jam 6 lebih. Karena begitu mencekamnya keadaan saat itu, surau yang digunakan salat hanya dihadiri beberapa orang. Itu pun yang rumahnya bersebelahan dengan surau. Bakso coklat lewat seperti biasa dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di desa itu. Jam 6 sampai jam 7 dan sepi. Jadi beliau melewatkan desa Adi ke desa yang lebih jauh. Nah, entah apa yang dipikir sampai Cak Mat, karena biasanya dia tidak kembali ke desanya Adi, tapi melewati pabrik gula ke desa-desa tetangganya. Tapi malam itu sekitar jam 11 Cak Mat kembali ke desanya Adi. Mungkin beliau penasaran, karena gak biasa desa itu sepi. Sekaligus mungkin ia ingin menjajakan sisa dagangannya. Barangkali saja nanti ada yang mau beli. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Seorang memanggil bakso coklat. Keluar dari rumah yang Cak Mat tahu sebagai rumah penjual pecel. Mbak Sum keluar mengenakan daster yang biasa. Waktu itu Cak Mat tidak menaruh curiga sedikit pun. Beliau menerima mangkok yang dibawa Mbak Sum, basa-basi seperti penjual pada umumnya, namun tidak diidakan oleh Mbak Sum. Mbak Sum hanya diam saja, perhatikan Cak Mat menjajakan dagingnya di atas mangkok. Yang diingat Cak Mat ketika cerita keesokan harinya adalah dia bertanya, "Mbak, tampaknya kamu udah sehat ya?" Mbak Sum masih diam saja. Cak Mat masih belum curiga. Selesai menjajakan pesanannya, Cak Mat berniat memberikan baksonya ke Mbak Sum, tapi seperti disambar geledek. Yang di depannya sudah bukan Mbak Sum lagi, tapi pocong yang wajahnya hitam pekat melotot ke arahnya. Cak Mat yang orang yang sudah biasanya melihat ganjil awalnya takut sampai gemetar. Mangkoknya yang dipegang pun jatuh mengenai kakinya. Rupanya mangkoknya juga berubah menjadi mangkok isi kembang yang biasa ada di pemakaman. Tapi setelah istighfar beberapa saat kemudian Cak Mat berani menatap pocong di depannya. Yang diingat Cak Mat waktu itu, pocong yang hitam itu menyerupai Mbak Sum waktu sakit itu, minta tolong sama beliau. Jadi Cak Mat tahu kalau Mbak Sum sakit keras dan sempat menjenguk, tapi beliau tidak tahu kalau Mbak Sum meninggal setelah beberapa hari. Karena Cak Mat pulang ke kampungnya malam ini adalah malam pertama dia berjualan lagi. "Mat, tolong Mat," pinta Mbak Sum. Suaranya menderita.
Cak Mat yang takut bercampur prihatin hanya menatap pocong Mbak Sum dengan keberanian yang dipaksakan. Cak Mat bertanya, "Ada apa Tasum? Minta tolong apa?" "Tolong Mat, bukakan tali pocongku." Cak Mat saat itu hanya diam, bimbang antara mau membantu atau tidak. Karena Cak Mat pernah dengar ada yang membukakan tali pocong dan berakhir meninggal. Jadi pernah ada kejadian di daerah lain. Ada pemuda yang nekat membantu membukakan tali pocong, tapi rupanya wajah pemuda itu disembur sampai melepuh, dan konon pocong itu sendiri adalah pocong kiriman. Tidak mau berakhir seperti itu, Cak Mat hanya minta maaf tidak sanggup. Pocong Mbak Sum tidak mau pergi, bahkan mengikuti Cak Mat yang kemudian mendorong pulang dagangannya. Pocong Mbak Sum bahkan menungguinya di rumah kontrakannya. Istri Cak Mat sampai bingung. Esoknya tidak mau tidur dan melihat teras terus menerus. Keesokan paginya Cak Mat menemui keluarga Mbak Sum dan minta maaf sebesar-besarnya karena dulu suka ketika menjenguk. Cak Mat beberapa kali mengatakan hal yang kurang baik di hatinya, seperti wajah Mbak Sum yang buruk sekali ketika kena penyakit ini. Hal ini sebenarnya tidak disengaja. Setelah kejadian itu, Cak Mat tidak berjualan di desa Adi. Sementara waktu dan beliau tidak melihat Mbak Sum lagi di depan rumah. Tapi cerita yang terakhir ini Adi dengar dari Mas Apri, tetangganya, sekaligus manten baru. Mas Apri ini dulunya sempat merantau ke luar Jawa. Beliau kembali ke Pulau Jawa setelah menikah dan menempati rumah orang tuanya. Waktu cerita tentang pocong, Mbak Sum sudah heboh-hebohnya. Mas Supri yang selalu bilang untuk tidak percaya hal begituan, dia mengaku sudah sering lihat yang lebih menakutkan dari sekedar pocong di luar Jawa. Tapi malam Jumat itu tidak akan pernah Mas Supri lupakan. Ketika beliau cerita ke Adi dan teman-temannya, Mas Supri seperti masih nggak percaya apa yang dia lihat. Waktu itu kamar mandi dan toilet jadi satu, tapi terpisah dengan rumah utama. Jadi kalau mau ke toilet harus keluar rumah dan jalan beberapa langkah untuk sampai. Tapi malam itu suasananya lain, lebih dingin, dan Mas Supri ingin buang air besar. Dia keluar rumah lewat pintu belakang, berjalan sebentar, lalu sampailah di toilet. Sudah lepas celana, Mas Supri nyalain rokok di dalam toilet. Sampai akhirnya dia ngerasa perasaannya mendadak tidak enak, semacam bakal tenang, diikuti suara ayam. Mas Supri masih nggak mikir macam-macam, tapi lama-kelamaan semakin berisik ayamnya. Belum selesai suara ayam, bau anyir langsung tercium. Sempat dia pikir asal baunya dari limbah buatannya, tapi baunya lain. Tak selesai dia bergegas keluar. Betapa kakinya dia saat di luar toilet. Mbak Sum berdiri menyambutnya. Mas Supri tidak ngomong apa-apa, tapi langsung lewat dan masuk ke rumah. Dia pikir sudah aman, tapi bau anyir masih kecium di hidungnya. Sudah masuk kamar, Mas Supri naik ke ranjang. Istrinya sudah tertidur lelap, tapi bau itu belum juga hilang. Karena sudah tidak tahan, Mas Supri membangunkan istrinya. Istrinya yang bangun dan sedikit kesal kemudian bertanya, "Ada apa tuh Mas?" Mas Supri hanya bilang, "Dek, bacakan ayat kursi. Ada Mbak Sum di sini." Mendengar itu istrinya awalnya kaget, tapi segera mulutnya membacakan lantunan ayat. Setelah bau itu hilang, istrinya cuma bilang, "Tadi Mas lihat ada Mbak Sum tak?" Mas Supri cuma menunjuk sebelah lemari. "Tadi Mbak Sum berdiri di sana, Dik." Adi kemudian mengatakan setelah 40 hari itu semua warga ramai mengadakan penyajian khusus di dekat pemakaman. Dan setelah malam itu, pocong yang mencari Mbak Sum itu sudah tidak terlihat menampakkan diri lagi. Tapi Adi masih diam. Setelah gue paksa bicara, Adi akhirnya mengatakan, katanya sempat masih ada yang lihat, tapi cuma di dekat pemakaman. Dan yang lihat itu bukan warga desa, tapi orang umum. Terlepas dari apa yang menimpa desa dan musibah keluarga Mbak Sum, tapi belum ada yang bisa memastikan apakah itu benar-benar Mbak Sum ataukah jin yang menyerupai Mbak Sum. Karena pernah ada yang bicara kalau itu bukan Mbak Sum, tapi jin usil yang kebetulan ingin menggoda.
setiap kali orang-orang pintar yang didatangkan tidak mau bercerita perihal itu. Mereka cuma mengingatkan agar tidak lagi membicarakan hal-hal buruk yang menjadi aib saudaranya. Tetapi tetap saja kehebohan ini dulu benar-benar membuat geger satu desa. Untuk yang tanya bagaimana sakit Mbak Sum, masih tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Kabarnya itu kiriman dari orang yang tidak suka dan ingin mencelakai keluarga Mbak Sum. Gue yang benar-benar mengalami melihat Mbak Sum di jembatan saja masih kadang gak percaya kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Itu kalian mau percaya atau tidak, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gue cerita ini cuma ingin berbagi pengalaman sekaligus semoga kita dapat belajar dari hal ini, bahwa membicarakan aib saudara, tetangga atau orang yang lain itu tidak baik, karena sebaik-baiknya kita kelak akan mendapatkan balasannya. Oke, sekian kisah ini, semoga dapat diambil pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum.